melakukan laporan Kelihatan LCD dulu dong. sebagai pelapor. Jadi peran Rudiana di sini yang pertama menginvestigasi sendiri ya kasus ini, dan kemudian sesudah terpenuhi diserahkan ke reskrim. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Jadi itu yang perlu saya luruskan. Terima kasih Bang. 3 DPO-nya Pak terjawab. Pertanyaan berikutnya. 3 DPO. Nanti. Pak Rudiana, AF dan DD itu kan saksi kunci. Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Kenapa hanya disumpah dengan berita acara? Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Padahal mereka adalah saksi kunci. Mereka hanya tanda tangan BAB, memang menurut hukum acara boleh sambil bikin BAB disumpah, tapi tidak dibawa ke persidangan. Kencangkan dikit Pak suaranya. Keras Pak? Nggak tahu. Kerasan dikit Pak suaranya. Posisi saya hanya sebagai pelapor, karena pelapor itu teknik untuk tindak pidana dalam pelapor. Jadi nggak tahu kenapa DD sama AF tidak dibawa bersumpah di depan persidangan. Pertanyaan berikutnya, Bapak sudah melihat foto yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal menyebutkan tubuh dari almarhum dua-duanya mulus. Mereka mengatakan itu kecelakaan murni. Bapak sebagai orang tua melihat langsung keadaan mayat kecelakaan murni atau dianiaya? Saya lihat langsung dari ke dalam pos hancur, Ya, ya, terus kemudian ada biru sini, ya, udah mengangkat jadi berapa bulan. ya, Abang tadi kalau kecelakaan itu ada baret bang. ya, ya, Jadi ada seperti kena tubuh. ya. Kaki kanan Namanya? itu dalam kaki belakang mata. Ya. Ya, kalau tabrakan pasti paling satu bagian tertentu yang hancur kan. Ini ada di mana-mana gitu. Ya. Bahkan pergelangan kaki patah. Wah. Jadi Bapak yakin benar bahwa itu adalah, kenapa jaksa tidak mengajukan Bapak sebagai saksi ya? Saya saksi bang. Di pra peradilan kemarin? Enggak, di pra peradilan. Harusnya ya. Kan itu kan perdebatan kan. Kenapa nggak diajukan ya? Halo Bapak Jaksa, kenapa tidak diajukan? Karena yang menjadi pertanyaan kan apakah kecelakaan atau penganiayaan. Tadi beliau ini mengatakan tulang di bawah. Kalau kecelakaan kan pasti di bagian tertentu ketabrak di sini. Ini ada di mana-mana, ya kan? Dan Bapak yakin bahwa itu adalah Ada perbuatan tindak pidana. Pertanyaan berikutnya, ada yang mengatakan katanya ada transaksi narkoba di belakang ini. Benar nggak sih? Tidak ada. Ini wartawan ini mojong semua nih. Saya nanya aja nulis. Ada Bapak? Bukannya Bapak mau menyembunyikan ada transaksi narkoba? Nggak ada. Terus ada juga gosip selama ini kata ini Bapak melindungi cucu dari seorang jenderal polisi. Benar nggak? yang berbang itu karena orang biasa 2016 masa tentara yang Ya. itu saya Pertanyaan berikutnya, hampir semua pelaku ini tergolong pekerja bangunan ya? Ya, semua pekerja bangunan. Apakah masuk di akal pekerja bangunan satu geng dengan cucu seorang jenderal? Kira-kira gimana? Tidak masuk ya? mungkin Bang Muhammad bisa menyampaikan Gimana? Pelaku ini kan hampir semuanya boleh dikatakan ya ekonomi pas-pasan dari pekerja bangunan. Apakah selama ini kan media-media ini mengatakan melindungi cucu jenderal? Masuk di akal nggak cucu jenderal satu geng motor sama mereka? Tidak Bang. Kenapa tidak masuk di akal? Agak susah diterima itu Bang logikanya. Hah? Susah diterima logikanya Bang. Gitu ya? Iya. Apalagi memang cucu jenderal saat itu ada bertugas anaknya di Cirebon atau gimana? Itu Ya. dia yang Ada nggak di situ cucu jenderal yang anaknya bertugas di situ? Di Cirebon? Nggak ada? Ya kalau di jenderal ngapain di Cirebon ya? Hah? Pasti di CBD ya kan? Biar bisa berdansa ya kan? Ya? Oke, silakan pertanyaan sekarang. Anda bebas bertanya. orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11. Ya. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik Bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor 15 menit kemudian kalau mereka yang melakukannya, sehingga dasar HP-nya dong, HP-nya dong, turunin dong dikit dong. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? tentunya ada upaya-upaya kami untuk Apa benar disiksa, Pak? tidak ada. Karena Itu pada saat- katanya disiksa, pada saat digoreng atau di apa? saya dilakukan di Reskrim,
posisi Mas itu dan kami foto dokumentasinya. Bisa Bukan, stop. para pelakunya ini loh. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku. Tidak ada. Tidak ada. Dan posisi Mas utuh, mukanya utuh tidak ada penganiayaan. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aib? Pertama kali sampai tahu bahwa dia saksinya. Pada saat kami berempat mencari coba informasi dari mulai TKP Tuan Mayat, kemudian coba cari CCTV, jam berapa lalu itu sekitar jam 2 melintas dari Alfamart saya masuk ke CCTV, tapi tidak ada CCTV itu. Kemudian gua Alfamart saya melihat Aib sama dia nongkrong di depan. Oh, jadi kita samperin. Samparin interview gitu ya? Artinya semua orang yang kami tanya bang, namun Aib sama Dede lah yang memberi informasi. Oh begitu. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga? Ya, CCTV yang di Perumahan Pegadan memang sempat saya lihat, namun posisi CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan depan Perumahan Pegadan, dan itu juga saya sampaikan ke penyidik karena Tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan? CCTV tidak mengarah ke flyover, mengarah ke jalan raya aja, jadi tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil karena seperti itu bang. Oke, Bapak yakin nggak bahwa 3 yang fiktif ini bukan fiktif? Karena 2 yang DPO itu di dalam BAP, ada semua BAP di sini mengatakan mereka lah yang membawa mayat agar kelihatan seolah-olah kecelakaan. Yaitu 2 DPO itu. Bagaimana Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu bukan fiktif? Yang DPO bang. Ya, kan di BAP dikatakan yang membawa. Jadi kesimpulan Bapak, BAP ini yang menyatakan pelakunya adalah 9 orang itu benar? 11 ya? 11 ya? 11 kan? Benar itu Pak? Kalau berdasarkan keterangan terguna, ya benar Pak. Benar, ya? Karena mereka yang menyampaikan pada saya. Begitu. Silakan bertanya lagi. Pak, soal skenario tuduhan adik Dede Pak. Yang cabut perkara itu katanya diarahkan sama Pak Rudiana keterangannya Pak. Skenario tuduhan Dede Pak. Dede itu tidak benar ya. Karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi kayak ada perbaikan dari Dede juga. Terkait keterangan Liga Akbar Pak. Tidak benar. Tidak benar. Pak Rudi, terkait keterangan Liga Akbar yang katanya mencabut BAP di tahun 2016 karena diarahkan oleh Pak Rudiana. Itu silakan saja, namun apa yang dituduhkan itu tidak benar. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik almarhum, malah sering main ke rumah pada saat masih hidup. Artinya tidak ada upaya pengerahan Tidak ada. keterangan. Saya pure sebagai pelapor dan tidak upaya lain. Selama ini kemana aja Pak? Saya bekerja sebagai Kapolsek, tentunya apa Pak? Enggak, itu pertanyaannya. Kenapa Bapak menghilang lama waktu? Sesudah kita dikasih surat kuasa, minggu kedua saya posting di Instagram, halo Pak Rudiana, kapan kita bertemu biar kita berdiskusi karena kita kan mewakili keluarga yang sama-sama berduka. Tapi Bapak menghilang, makanya ini semua monyong-monyong ini pada curiga. Itu kenapa Pak? Mungkin tidak menghilang Pak ya. Di Instagram saya ada jutaan orang menuduh Bapak deh. Ya, karena memang setelah ini ramai, karena saya jujur sebagai polisi aktif. Takut Bapak kehilangan jabatan apa? Yang mana tidak bang, yang mana harus taat dan memang saya harus taat aturan gitu aja. Kenapa? Akhirnya tidak anak Bapak yang meninggal. Apa karena orang jadi curiga? Oh, bentang-bentang pelakunya adalah cucu jenderal. Bapak takut begitu? Tidak bang. Oh tidak. Duh, mampus deh. Jawablah jawabannya. Pak, dari beberapa terbentur aturannya bang, begitu bang. Bukan terbentur aturan. Artinya saya seorang polisi yang Kan polisi itu punya hierarki Mas. Pak, dari beberapa keterangan ada yang menyatakan seperti tadi saksi di sidang Sakatata, Pak Rudiana juga ikut menangkap dan menganiaya dan melakukan penganiayaan. Nih, saya bikin konferensi pers di media gua yang terkenal itu. Terus orangnya menghubungi, boleh nggak bergabung? Oh, ini kesempatan nih. Silakan, makanya tadi aku nyari dengan pertanyaan. Jadi kami tidak bersepakat untuk melakukan konferensi pers. Tulis itu ya, monyong-monyong jangan sampai lu fitnah lagi. Biar kita luruskan sama-sama. Karena dalam kasus ini 2 orang yang meninggal. Vina Enggak, entar dulu. Yang konferensi pers ini dulu bahwa ini tidak bersama-sama dengan Rudiana. Iya, Bang. Sesudah di Instagram saya mengatakan, kebetulan saya tadi siang kan ceramah di pesantren Buntet. Ya sekaligus saja pas bertemu wartawan karena lagi banyak soal pra-peradilan. Saya umumkan di media saya, di akun saya, ada pertanyaan dari beliau ini melalui orang kita, boleh nggak datang? Mau ketemu Hotman, katanya terlalu ganteng Hotman itu kan. Ya, sebenarnya saya nggak mau. Ya udah, tadi begitu dibilang udah datang, tadi yang bisikin, Pak Rudiana udah datang, pernah nggak?
Ya udah sekaligus saja kita tantangi berdebat. Apalagi? Pak Rudiana dalam rangka apa ini Pak untuk bertemu dengan tim Hotman 911? Dalam rangka apa? Dari tadi lu meliatin gua melulu. Heran. Hah? Udah tahu nomor gua belum? Udah gak dibalas sama Bang Hotman? Nih. Aspri. Saya perlu aspri 1000 ya. Jangan mau hidup sengsara lu. Laki-laki itu harus kuat transfernya tahu. Ada lagi silakan. Jadi kami tidak konferensi pers bersama ya. Udah datang ya silakan. Mana dia yang bisikin tadi pada Pak Rudiana. Ya Om. Silakan. Lalu apa niat Pak Rudiana ikut gabung bersamaan juga dengan Pak Hotman Paris, apa yang diluruskan?